Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, saya prodi dari MPI. Saya mengikuti mata kuliah metodologi studi Islam. Materi tentang agama sebagai doktrin, sosial, dan budaya. Agama sebagai doktrinal. Islam didefinisi oleh sebagian ulama. Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka inti dari Islam adalah wahyu, sedangkan wahyu yang dimaksud di atas adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran yang kita sekarang dalam bentuk mushaf yang terdiri 30 juz, mulai dari surat Al-Fatihah berakhir dengan surat Al-Nas yang jumlahnya 114 surat. Sedangkan Al-Sunnah telah terkodifikasi sejak tahun ke-300 Hijriah. Sekarang ini kalau kita lihat Al-Sunnah atau Al-Hadis, kita dapat lihat berbagai kitab Al-Hadis. Nah, ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan ketertiban tersebut dalam bentuk ijtihad. Ijtihad ini maka ajaran berkembang karena Islam yang ada di dalam dua sumber tersebut. Ada yang tidak terperinci, banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Sampai disinilah bahwa ternyata ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Agama Islam sebagai sosial. Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari pemeluknya. Bentuk gejala agama yang kita perlu pelajari atau menstudi suatu Islam. Yang pertama, naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Yang kedua, para penganut atau pemimpin atau pemeluk dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadah-ibadah seperti salat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat, alat-alat organisasi keagamaan tempat penganut agama berkumpul NU dan lain-lain. Menurut Muhammad Adho Mudjar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Islam sebagai budaya. Agama merupakan kenyataan yang dapat dihayati. Tujuan mempelajari agama Islam juga dapat dikategori di dalam dua macam. Yang pertama, mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua, untuk objek penelitian. Artinya, kalau yang pertama berlaku khusus bagi umat Islam saja, baik yang masih awam atau yang sudah sarjana-sarjana bukan Islam, yaitu memahami akan tetapi realitasnya ada yang sekedar sebagai objek penelitian saja. Ada dua model khususnya Islam, yang pertama tekstual dan yang kedua konseptual. Tekstual itu adalah memahami Islam melalui wahyu yang berupa kitab suci. Kalau konseptual, memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat yang memeluk agama yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat model-model pengetahuan sosial secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.